Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Surya dimanapun sahabat berada. Kembali lagi bersama saya Rani Anissa Putri. Kali ini saya akan memandu jalannya program yaitu mengaji bersama Ustazah yang sudah memasuki episode ke-8. Nah, topik kali ini sangat menarik sekali sahabat Surya. Kita akan membahas mengenai istiqomah dalam beribadah. Yang akan menyampaikan kajian kali ini adalah Ustazah Ufi Ruhama, MPD BI. Beliau merupakan Ketua Pimpinan Daerah Nasyatul Aisyah Kota Pontianak. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih Mbak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Sahabat Surya rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk tetap bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dan insya Allah tetap istiqomah berpuasa ya. Iya, amin ya robbal. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah nanti. Amin. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini saya dimintakan untuk berbicara atau sedikit sharing tentang istiqomah. Ketika ada sebuah kata yang namanya istiqomah, itu merupakan sebuah kata yang sering kita ucapkan maupun sering kita dengarkan. Kata-kata istiqomah merupakan mudah untuk diucapkan tetapi mungkin sulit ya untuk diimplementasikan. Istiqomah itu berasal dari sebuah kata koma ya, dalam bahasa Arabnya artinya berdiri, tegak. Nah, banyak orang bahkan ulama menginterpretasikan itu sendiri. Ada Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa ada 3 unsur dalam istiqomah itu. Apa itu? Yang pertama adalah istiqomah dalam lisan, yakni apabila kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan kemudian istiqomah yang kedua kata Ali adalah apabila kita melakukan hal-hal ataupun mensinergikan ya dengan hati kita. Dengan syahadat yang kita ucapkan, kemudian kita sinergikan dengan lisan kita. Dan kemudian juga diimplementasikan dengan perbuatan kita untuk melaksanakan senantiasa konsisten dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata-kata konsisten ya. Kata-kata konsisten mudah ya untuk diraih ya. Kalau kita misalnya beribadah itu mudah, tetapi untuk menjaga konsistensi ataupun eksistensi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk upaya ketaatan itu yang mungkin sulit, karena pada dasarnya iman kita al-imanu yazid wa yanqus, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, bisa naik, bisa turun karena sunnatullah, karena kita adalah seorang manusia. Namun ada hal yang memang harus kita jaga, karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak ciptakan jin dan manusia kata Allah melainkan hanya untuk beribadah kepadaku kata Allah. Maka sejatinya lah kita sebagai manusia, karena tidak kita diciptakan oleh Allah selain untuk sujud, selain untuk beribadah, selain untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seyogyanya lah kita untuk senantiasa menjaga konsistensi itu. Sahabat Surya rahimakumullah, shaimin shaimat rahimakumullah. Saya panggil shaimin shaimat karena sekarang lagi berpuasa ya Mbak ya. Iya, betul. Jadi insya Allah akan tetap konsisten ya dalam 1 bulan ini. Jangan ada yang bolong ya. Nah, kaitannya dengan itu, nah bagaimana? Lalu ada sebuah pertanyaan, bagaimana sih? Kan kita imannya naik, kadang imannya turun. Bagaimana untuk senantiasa menjaga konsistensi dalam beribadah? Yang pertama,
agar menjaga konsistensi ataupun keajekan dalam beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah harus dilaksanakan secara terus-menerus. Artinya adalah biar sedikit, yang penting tetap, ataupun kalau bisa bertambah. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa inqal." Sebaik-baiknya sebuah amalan ataupun amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan amalan yang banyak, bukan amalan yang besar, tetapi kata Rasulullah SAW yang paling cintai ataupun yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang senantiasa dilakukan secara terus-menerus, wa inqal, walaupun dia sedikit. Nah, katakanlah kalau kita terbiasa dengan tahajud 2 rakaat ya, jangan kita muluk-muluk dulu target 11 rakaat. Mungkin terlalu berat untuk yang pemula. Kita mulai dengan 2 rakaat. Konsistenkan itu. Maka ada seorang ulama mengatakan kalau sebuah amalan itu konsisten kita melakukannya selama 40 hari, insya Allah itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itu akan berubah menjadi sebuah karakter bagi kita. Maka konsistenkan itu selama beberapa hari. Apabila kita sudah merasa konsisten, tidak ada yang bolong untuk sholat sunnahnya, tahajud misalnya, maka naikkan standarisasi kita 11 rakaat. Nah, begitu juga seterusnya. Begitu juga halnya sahabat surya sekalian, misalnya ini untuk anak SMP ya, karena ini audiensnya juga ada rata-rata juga anak SMP, anak sanawiyah, anak SMP. Misalnya ngaji ya, ngaji 1 hari 1 lembar atau 1 hari 1 ain. Ya, untuk hari pertama, hari kedua, hari ketiga kita konsistensi, tidak perlu harus 1 juz 1 hari. Itu akan lebih baik kalau kita bisa istiqomah. Tetapi untuk memulai jelas susah ya. Nah, yang kita lakukan 1 hari 1 ain. Jangan dulu 1 lembar atau 1 ain. Besok lakukan hal yang sama 3 kali, 4 kali, 5 kali. Setelah kita merasakan kita sudah berada pada posisi yang setara, yang sudah bisa kita lakukan peningkatan, maka tingkatkan levelnya. Nah, itu yang pertama, menjaga konsistensi biar sedikit tetapi rutin. Nah, kemudian yang kedua yang tak kalah pentingnya adalah menjaga pertemanan. Ya, karena kata Rasulullah SAW, kamu adalah agama temanmu. Jadi apabila kita mau tahu keimanan seseorang, siapa teman kita adalah lihat pada siapa, dengan siapa dia berteman. Makanya saudara sekalian rahimakumullah, adik-adik, kemudian sahabat surya, saya ingin mengingatkan bahwa pentingnya pertemanan, persahabatan sangat mendominasi dalam kehidupan kita. Karena kalau kita berteman dengan seorang yang menjual minyak wangi, maka minimal ada kecipratan baunya. Dan begitu juga sebaliknya, kalau kita berteman dengan yang pandai besi, walaupun kita tidak melakukan itu, tapi paling tidak ada percikan-percikan api yang masuk ke kita. Yang mau saya sampaikan adalah apabila kita melakukan sebuah ketaatan kepada Allah secara berjamaah, ya, kalau seandainya misalnya kita mempunyai teman, paling tidak teman kita bisa mencolek kita, bisa mengingatkan apabila kita jatuh, bisa mencubit kita apabila kita salah. Nah, itu maksudnya adalah berteman dengan orang-orang yang baik. Kemudian yang ketiga adalah yang tak kalah pentingnya adalah berdoa. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah jantungnya ibadah. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, berdoalah kepada Allah walaupun hanya dengan meminta ya sendal yang putus. Bayangkan, Aisyah mengatakan berdoa kepada Allah walaupun dengan meminta sendal misalnya kita kehilangan sendal ataupun sendal jepitannya sebelah itu putus, itu minta sama Allah. Hal yang kecil seperti itu. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan iman kita. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai yang pembolak-balik hati, tetapkan iman kita agar senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, walaupun sejauh apapun ikhtiar yang telah kita lakukan, sejauh apapun usaha yang kita lakukan dalam rangka
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupakan yang namanya kan doa, karena bagaimanapun hanya doa yang bisa menangkal takdir. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Surya, itulah tadi yang sudah disampaikan oleh Ustazah Upi mengenai istiqomah dalam beribadah. Nah, untuk sahabat Surya yang ingin mengupdate informasi terkini dari SMP Muhammadiyah 1 Pontianak, sahabat Surya dapat mengunjungi kami di www.smpm1ptk.com. Baik Ustazah Upi, ini ada yang ingin kita tanyakan nih, karena ini kan membahas perempuan juga nih ya. Nah, kalau perempuan tuh biasanya tuh ada datang bulan nih Ustazah. Nah, kira-kira bagaimana sih caranya perempuan itu untuk tetap bisa istiqomah? Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, bagaimana jika perempuan ya? Kalau perempuan itu kan istimewa ya, betul karena sekali. berbeda dari kaum Adam. Iya. Agak istimewa, ada sesuatu yang istimewa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum perempuan. Betul. Dia ini perempuan mengalami haid, mengalami nifas ya. Iya. Nah, bagaimana kita menjaga konsistensi selama berada di bulan Ramadan? Nah, perlu diketahui bahwa haid itu bukanlah penghalang ya bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila kita menyiapkan makanan ya bagi yang sudah menikah, dia menyiapkan makanan untuk suaminya, maka itu merupakan bagian dari ibadah. Maka kata Rasulullah, apabila seorang menyiapkan makanan untuk orang yang berpuasa, maka dia akan memperoleh pahala dan tidak berkurang sedikit pun dari yang ia siapkan bagi orang yang berpuasa. Itu kemudian kita senantiasa berzikir ya. Kalau berzikir itu bebas. Jadi kapanpun dan dimanapun dalam kondisi haid pun ya kita tidak masalah untuk senantiasa berzikir atau beristighfar. Kita biasakan. Kalau saya biasa kalau sampai masak pun tetap kita berzikir ya, paling tidak kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, atau kalau yang mudah kalau bagi saya itu istighfar, astagfirullah itu akan berguguran seluruh dosa-dosa kita, dan insya Allah ya itu akan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita senantiasa melakukan ketaatan yang lain ya. Misalnya kita jangan hanya menjustifikasi ibadah-ibadah mahdoh seperti misalnya sholat. Kita tidak bisa melakukan sholat seperti yang mereka lakukan karena kita dalam kondisi yang istimewa tadi. Tetapi ada hal-hal lain, misalnya kita bekerja ya, ataupun anak-anak sekolah. Nah itu kalau kita semuanya dalam rangkaian ibadah kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, itu apalagi di bulan Ramadan itu sesuatu yang sangat luar biasa pahalanya. Nah kemudian kalau kita tidak bisa melakukan sholat tahajud ya, sholat tarawih, kita cukup misalnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian niatkan ya dengan kondisi kayak gini aku tetap berdoa ya, di malam harinya kita juga berdoa kepada Allah ketika kita bangun malamnya, ketika orang bertahajud kita bangun dan kemudian senantiasa bermunajat kepada Allah, itu juga dapat bernilai pahala dan akan tetap konsisten kalau kita laksanakan dengan terus menerus. Seperti itu. Iya, terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Nah ini bisa diambil hikmahnya nih untuk sahabat Surya yang di rumah. Nah jadi kalau kita ringkasnya ada beberapa poin penting yang sudah disampaikan oleh Ustazah Upi. Yang pertama yaitu untuk menjaga keistiqomahan kita dalam beribadah adalah konsisten atau dilakukan secara terus menerus. Kemudian yang kedua adalah menjaga pertemanan. Yang ketiga senantiasa berdoa kepada Allah. Kemudian tadi ada beberapa tambahan yaitu istighfar atau berzikir, kemudian melakukan ketaatan-ketaatan lain, dan kita juga harus ikhlas dalam melakukan sesuatu ya. Dan niatnya harus diluruskan lagi. Baik, itu adalah poin-poin penting. Semoga sahabat Surya dapat mengambil hikmah yang sudah disampaikan oleh Ustazah Upi hari ini. Terima kasih Ustazah Upi atas kehadirannya di program Mengaji Bersama Ustadz kali ini. Untuk sahabat Surya, jangan lupa ikuti kami di YouTube SMP Muhammadiyah 1 Pontianak, dan jangan lupa follow kami juga di Instagram SMP Muhammadiyah 1 Pontianak dan di Facebook Muhammadiyah 1 Pontianak. Akhirnya saya Rani Anissa Putri mewakili seluruh rekan yang bertugas hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa.